Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya akan berlatih untuk menghadapi seleksi tahap 2 CGP, yaitu simulasi mengajar selama 10 menit. Saya akan latihan dulu supaya nanti pada saat pelaksanaan lancar, ya. Ikutin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Ya. Hari ini suasana kita agak beda. Kita semua berbatik ria karena ini tanggal 2 Oktober ya, Hari Batik Nasional. Jadi kalian berbatik, ibu juga berbatik. Sehingga ibu berasa mengajar mahasiswa ini, bukan siswa SMA 1 Kalianda. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa seperti biasa. Karena ini jam pertama ya, berdoa dulu. Silahkan dipimpin ketua kelas. Ya, selesai. Seperti biasa, ritual pagi kita adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars SMA 1 Kalianda, baru nanti Lampung mengaji. Silakan siapa yang memimpin hari ini untuk lagunya? Ya. Ya, baik. Langsung dilanjutkan dengan Lampung mengaji. Yang muslim mengaji Al-Quran, yang non-muslim silakan buka kitabnya masing-masing. Ya, selesai ya. Oke, ritual pagi kita sudah selesai semua. Nah, selanjutnya kita cek kehadiran dulu, nak. Siapa yang hari ini nggak masuk? Oh iya, masuk semua ya. Alhamdulillah, berarti kita semua dalam keadaan sehat karena masuk semua ya. Selalu jaga kesehatan supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar. Nah, ibu lihat kalian duduknya juga sudah berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kita bagi minggu lalu. Karena apa? Kita hari ini mau praktikum. Nah, minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep hukum utama hidrostatik sampai pada penerapannya di pipa U sederhana. Nah, hari ini kita akan mempraktekkan itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah merancang dan melakukan percobaan dengan menerapkan konsep hukum utama hidrostatik untuk menentukan massa jenis zat cair menggunakan pipa U sederhana. Nah, di meja kalian sudah ada paket ini ya, alat yang akan kita gunakan ya. Nanti itu yang akan kita gunakan untuk melakukan percobaan. Nah, yang akan ibu nilai hari ini, karena kalian nanti praktikum, kemarin sudah nyicil membuat rancangan percobaan, maka yang akan dinilai yang pertama adalah rancangan percobaannya. Itu akan ibu nilai kelengkapannya dari judul sampai pada kesimpulan, apakah sudah ada dalam rancangan percobaan. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas selama melakukan percobaan. Aktivitasnya nanti akan ibu nilai di kelas itu, siapa yang paling baik di kelompoknya dan seterusnya, itu nanti akan dinilai. Juga sudah ibu share di WA kemarin ya, penilaiannya bagaimana. Nah, yang terakhir yang akan dinilai adalah laporan praktikum. Karena kalian nanti setelah praktikum itu akan mengumpulkan laporan. Nah, sistematika membuat laporannya dan bagaimana penilaiannya juga sudah ibu share di grup WA kita. Kalian pasti sudah membaca semua ya. Nah, sekarang masuk ke materi. Ibu punya minyak goreng sama air ya. Minyak goreng ini akan ibu campurkan ke sini, ibu aduk ya. Coba tebak hasilnya, apakah akan tercampur minyak goreng dengan air? Tidak, pasti tidak tercampur. Kalian pasti pernah masa kecilnya mainan minyak goreng seperti ini, atau guru SMP-nya pernah juga memberikan percobaan bahwa minyak goreng itu nggak tercampur dengan air. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok minyak goreng ini nggak bisa tercampur dengan air? Nah, itu yang akan kita lakukan percobaan. Coba cek dulu di rancangan percobaan yang kalian buat. Tujuan percobaannya apa? Oke, menentukan massa jenis zat cair dengan pipa U sederhana. Baik. Yang ini kelompok 1 mengetahui massa jenis zat cair. Ya, sama kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Hari ini kita akan menentukan massa jenis zat cair. Kita cari tahu kenapa kok minyak goreng ini nggak mau bercampur dengan air ya. Nah, kemudian siapkan hipotesisnya. Nah, ada nggak di rancangan percobaan hipotesisnya? Hipotesis itu dugaan sementara, kemarin sudah dijelaskan ya. Dugaan sementara
Kenapa minyak goreng ini nggak mau tercampur dengan air? Nah, coba baca di rancangan pembelajarannya semua. Apa hipotesisnya? Kelompok 4. Oh, baik. Jadi minyak goreng ini massa jenisnya lebih kecil daripada air karena dia pasti selalu di atas gitu ya. Bagus. Yang lain? Oke, sama ya. Nah, itu yang penting kalian sudah punya hipotesisnya. Kita simpan dulu. Nanti kita buktikan setelah kita melakukan praktikum betul nggak hasil hipotesis kita itu sesuai nggak dengan percobaan yang kita lakukan. Baik ya. Nah, sekarang rancangan percobaan sudah kalian buat. Kemudian di meja masing-masing juga sudah ada alat. Silahkan cek dulu kelengkapan alatnya. Sudah ada tabung, sudah ada pipa U sederhana seperti ini. Ini buatan kakak tingkat kalian kemarin ya, kakak kelas ya. Nah, ini tugasnya. Nah, terus ada minyak, ada air. Oke, ada penggaris. Ya, untuk mengukur ya. Oke, bagus. Kalau sudah lengkap semua, silakan lakukan percobaan. Ya, selesai ya. Percobaan sudah selesai dilakukan. Data sudah terkumpul. Oke, sudah. Sudah dihitung massa jenis minyak gorengnya. Ya, gimana cara menghitungnya? Kemarin kita sudah membahas ini. Pakai ini nggak cara menghitungnya? Ya, bahwa kalau hukum utama hidrostatik itu pada bidang datar yang sama, zat cair yang sama, tekanannya akan sama. Konsep ini kita gunakan pada pipa U untuk menentukan massa jenis zat cair. Maka diperolehlah Rho 2 sama dengan Rho 1 H1 per H2. Rho 2 itu minyak goreng, massa jenis minyak goreng. Rho 1 massa jenis air. Sudah diketahui massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik ya. Kemudian H1 itu kedalaman air dan H2-nya kedalaman minyak goreng dari permukaan sampai ke perbatasan dengan air. Sudah dihitung semua? Oke, ketemu hasilnya? Ya, berapa? Kelompok 6. 800 sekian ya, lebih sedikit. Oke. Kelompok 5 700 sekian ya, hampir 800 ya. Yang lain? Ya, rata-rata hampir mendekati 800 kg per meter kubik. Baik. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya. Ya. Tadi di percobaan kamu, rancangan percobaannya tujuannya adalah menentukan massa jenis zat cair atau mengetahui massa jenis zat cair. Sudah terjawab, ternyata setelah dihitung hasilnya sekitar 800 kg per meter kubik. Kemudian hipotesisnya tadi apa? Bahwa massa jenis minyak goreng itu ternyata lebih kecil dari massa jenis zat cair. Minyak goreng berapa, Nak? 800, oke. Air berapa? 1000. Berarti mana yang lebih besar? Air. Berarti betul nggak di hipotesisnya? Betul. Nah, berarti percobaan kalian sudah berhasil, konsepnya sudah bisa digunakan, kemudian hipotesisnya terjawab sesuai apa yang kalian duga dengan hasil percobaannya. Bagus ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu kesimpulan kita bahwa ternyata kenapa kok minyak goreng ini nggak mau tercampur dengan air? Karena minyak goreng ini massa jenisnya lebih kecil dari air ya. Kalian juga sudah berhasil membuat rancangan percobaan dan kalian gunakan untuk melakukan percobaan dan hasilnya bisa menemukan massa jenis zat cair. Itu bagus ya. Berarti tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Alhamdulillah ya. Nah, selama pembelajaran tadi Ibu melihat ada satu kelompok ini yang Ibu lihat kok bagus ya. Jadi kerjasamanya baik, aktif semua dalam kelompoknya ya. Selamat untuk kelompok 4. Jadi di percobaan ini tadi kelompok 4 adalah yang kelompok terbaik dalam melakukan percobaan. Kelompok lain minggu depan minimal sama dengan kelompok 4 atau upayakan lebih bagus dari kelompok 4 ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Sampai sini ada yang ditanya, Nak? Gak ada ya? Baik, kalau nggak ada yang ditanya berarti cukup jelas semua. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang hukum Pascal. Ini kalian bisa buka di sini hukum Pascal itu seperti apa. Ini buku dari perpustakaan kita ya. Silakan dibuka. Hukum Pascal itu halaman 81. Nah, kemudian nanti juga Ibu akan kirimkan link YouTube channel Ibu ya tentang hukum Pascal. Video yang sudah Ibu buat nanti Ibu kirimkan ke grup WA. Silakan kalian pelajari dan kalian pahami. Ya, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan ya. Nah, kebetulan nih jamnya pas sampai di
pergantian jam. Jadi Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Nah teman-teman, itu tadi hasil latihan simulasi mengajar 10 menit saya ya. Ini lagi deg-degan. Mudah-mudahan pada saatnya nanti lancar dan hasilnya sesuai yang kita harapkan ya. Terima kasih.